Ustadz Khalid Basalamah, seorang ustadz Salafi Wahabi yang kerap kali menuai kontroversi. Sudah sekian banyak kontroversi yang telah dibuat oleh ustadz ini. Dan di antara kontroversi tersebut, ada yang bisa ditolerir dan ada pula yang tidak bisa ditolerir. Hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan dan ibadah yang sudah dinas dalam Al-Quran, hal demikian tentu saja tidak boleh berbeda dan tidak boleh ditoleransi. Di antara kesalahan-kesalahan ustadz ini adalah saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Pertama, ia mengatakan Allah memiliki fisik, padahal sejatinya Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu bukan fisik, bukan jisim. Karena yang berfisik dan berjisim adalah makhluk. Mana mungkin Allah sang pencipta disamakan dengan makhluk? Pernyataan ini adalah termasuk akidah yang terlarang karena telah menjisimkan Allah yang maha suci dari itu. Yang kedua, ia mengatakan bahwa rukun wudhu ada dua. Ketika berwudhu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Padahal di dalam nas Al-Quran saja, rukun wudhu itu ada 4. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Pendapatnya itu tentu saja telah menyelisihi Al-Quran secara jelas dan nyata. Dan siapapun yang mempraktekkan pendapatnya, maka wudhunya, bahkan sholatnya tidak sah menurut syariat agama Islam. Yang ketiga, Rukun sholat ini, ya, menutup aurat, berwudhu, menghadap kiblat. Ustadz ini mengatakan bahwa wudhu, menutup aurat dan menghadap kiblat adalah termasuk rukun sholat. Padahal itu semua syarat untuk melakukan sholat, bukan rukun sholat. Kok bisa wudhu dilakukan saat sholat? Ulama mana bahkan sahabat Nabi siapa yang mengatakan itu? Inilah ciri-ciri orang yang tidak faham tentang syarat dan rukun sholat. Yang keempat, Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu ini. saat Ustadz ini ditanya tentang rukun qauli, lalu ia menjawab, tidak tahu. Sebetulnya, jawaban itu tidak salah. Bahkan memang seharusnya demikian. Sebab saat seseorang tidak tahu, maka seharusnya lah mengatakan tidak tahu. Hanya saja, bukankah ia seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah? Di samping itu, ia juga termasuk seorang da'i yang banyak followernya. Kok bisa-bisanya tidak mengetahui rukun qauli? Padahal, jika ia memang benar-benar faham tentang sholat, maka dengan sendirinya, ia akan mengetahui rukun qauli. Demikian 4 kekeliruan Dr. Khalid Basalamah yang jelas dan nyata bisa diakses dan sudah tersebar di media sosial. Dan mungkin selain dari yang 4 ini, masih banyak lagi kekeliruan-kekeliruan Ustadz ini. Dari 4 kekeliruan ini saja, seharusnya pengikutnya bisa mikir bahwa orang seperti ini tidak layak dijadikan sebagai rujukan dalam agama Islam, apalagi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alih-alih suka menyinggung amalan tahlil, maulid, dan lain-lain, ternyata keilmuannya sendiri bermasalah, baik dalam akidah dan ibadah. Bahkan salahnya lebih parah, karena jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah.